Pada episode lalu, kita telah membahas penyebab dan komplikasi apa saja yang disebabkan oleh cacar air. Kali ini, kita akan mengetahui perawatan dan pencegahan terhadap cacar air bersama saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Cacar air atau sering dikenal dengan nama chickenpox merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara dan kontak langsung dengan penderita. Cacar air yaitu sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus yang disebut varicella zoster virus atau sejenis herpes virus. Itu kalau mengenai seseorang setelah 10 hari sampai 21 hari orang itu akan tertular oleh penyakit cacar air yang mempunyai gejala-gejala seperti anget, kemudian timbul merah-merah, dan merahnya yang tambah lama akan tambah besar dan akan ada gelembung airnya, kemudian akan menjadi kuning, akhirnya akan menjadi kerak dan melupas, badan gatal-gatal, dan cacar air ini bisa mengenai hampir seluruh tubuh. Jadi pada umumnya kalau udah pernah kena cacar air itu seumur hidup mempunyai daya tahan tubuh terhadap cacar air. Kecuali yang orang yang punya daya tahan tubuh lemah itu bisa keluar itu bukan dalam bentuk cacar air yang disebut herpes zoster atau cacar ular yang mengenai syaraf satu sisi aja, itu bisa terjadi pada orang yang sudah pernah kena cacar air. Ada beberapa sebagian yang menimbulkan menular itu kalau lagi kering bisa menular, tapi kata dokter yang itu waktu bisa menular itu waktu masih basah. Reaksi keluarga sangat baik bagi saya karena kebetulan semuanya udah pernah cacar, jadi nggak akan menular lagi. Cuman satu anak kakak saya yaitu ya dijaga jarak. Di rumah mungkin sayanya pakai pakai obat tradisional yaitu obat gatal sama obat penghilang bekas luka. Cacar air lebih sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 12 tahun. Namun, tak jarang orang dewasa pun dapat terkena cacar air. Untuk itu, diperlukan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Pada umumnya yang penting jaga kebersihan. Jadi kalau orang mengatakan jangan mandi itu sebenarnya kata yang salah ya. Cacar air pun harus dimandikan karena kalau orang kena cacar air sangat gatal sekali. Kalau nggak dimandiin pasti kotor, pasti kumannya nanti masuk ke lubang-lubang cacar airnya, malah akan terjadi infeksi sekunder sehingga yang tadinya tidak perlu antibiotik jadi memerlukan antibiotik. Jadi perawatan kebersihan tentu mandi, kedua makanan harus cukup, gizi cukup, istirahat cukup tentu, kemudian kalau gatal kita bantu dengan obat-obat anti gatal, kasih bedak atau cairan boleh untuk mempercepat pengeringan dari kerak-kerak cacar airnya. Kemudian bisa juga kalau keadaan yang cukup berat bisa diberikan antivirus yang disebut acyclovir yang umum diberikan pada penyakit herpes. Kalau pada orang dewasa sih prinsipnya sama. Pada ibu hamil memang akan dibatasi dalam obat-obatan tertentu. Itu mungkin dari dokter kandungan yang lebih mengerti, tapi obat-obatan tertentu tidak boleh diberikan ke ibu hamil. Cacar air pada dasarnya adalah penyakit yang termasuk dalam kategori penyakit yang dapat sembuh sendiri atau self-limiting disease. Pencegahan cacar air hanya menjaga kondisi aja, gizi yang baik, makan minum cukup, vitamin yang cukup, istirahat cukup. Sesudah adanya imunisasi tentu lain halnya. Dengan adanya imunisasi itu akan sangat membantu sekali. Kalau di luar negeri itu sudah diwajibkan, bahkan di luar negeri diwajibkannya 2 kali. Kalau di Indonesia kita masih anjurkan dari IDAI itu hanya membutuhkan 1 kali saja. Tapi dengan imunisasi itu memang tidak menjamin 100% melindungi, pada sekitar 10%-an itu masih akan kena cacar air. Cuman kalaupun dia kena, nanti gejalanya masih akan jauh lebih ringan daripada cacar air atau anak yang belum pernah divaksin cacar air. Biasanya jarang disertai panas, bintik-bintiknya berkurang sekali, bahkan tidak akan sampai 500-600, mungkin bintik-bintik hanya tinggal 20 atau 30, jadi jauh berkurang, sehingga sangat dianjurkan sekali untuk
diimunisasi. Prioritas sih bisa di atas 1 tahun. Kita tidak berikan di bawah 1 tahun karena sebagian besar anak di bawah 1 tahun masih punya antibodi dari ibunya. Sehingga kita berikan pada umumnya 1 tahun ke atas, sampai ke dewasa tidak ada batasnya. Yang tidak pernah kena cacar air bisa aja, walaupun sudah dewasa masih bisa kena cacar air, itu tetap harus jaga kondisi ya. Kalau memang mau, lebih baik diimunisasi, lebih aman. Ada orang yang udah kena cacar air, tanpa diapa-apapun, langsung sembuh sendiri, mungkin setelah 3-4 bulan, ya tidak berbekas. Tapi ada orang yang kulitnya sensitif, bisa aja nanti setelah 6 bulan, 7 bulan pun masih ada bekasnya. Bahkan kalau ada orang yang sangat sensitif sekali, kecenderungan terjadi keloid, akan timbul keloid yang seumur hidup tidak bisa hilang lagi. Untuk yang keloid tentu penanganannya harus penanganan khusus, harus ke dokter mungkin bedah plastik kalau memang mau dihilangkan. Kalau yang lain sih cukup dengan perawatan biasa aja. Yang penting dijaga jangan sampai digaruk, karena kalau udah digaruk, udah pecah, kebanyakan akan meninggalkan bekas. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah terkena penyakit cacar air. Cacar air bisa menyerang siapa saja. Dengan melakukan pola hidup bersih serta vaksinasi dapat mencegah kita terkena cacar air. Sekian dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di episode mendatang dengan tema kesehatan lain ya. Sampai jumpa.